Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali kepada mahasiswa-mahasiswi mata kuliah Sejarah Perjuangan Bangsa Indonesia di channel Dimensi Waktu. Nah, oke, kali ini adalah pertemuan kita yang ketujuh. Dan sesuai dengan janji saya minggu lalu, saya akan membahas atau menjelaskan materi kita dari pertemuan ke-6 dan juga ke-7. Nah, ada beberapa poin yang akan kita bahas dalam pertemuan kali ini. Di antaranya adalah ini, dan juga ini. Nah, itu semuanya sesuai dengan materi yang ada di silabus. Nah, berkenaan dengan materi ini, saudara ingat nggak sih, tanggal 20 Mei 2020 kemarin, kita sudah memperingati Hari Kebangkitan Nasional, Harkitnas ya. Nah, saudara tahu nggak, itu sejarahnya seperti apa, dan apa kaitannya dengan nasionalisme gitu. Itu kita akan bahas juga dalam materi ini. Kemudian tanggal 28 Oktober nanti, yang tinggal menghitung hari, itu kita akan memperingati Hari Sumpah Pemuda. Nah, apa artinya Sumpah Pemuda itu gitu? Dan juga kita akan bahas hari ini gitu, karena itu berkaitan dengan materi yang akan kita bahas hari ini. Jadi saudara jangan sampai men-skip atau gak nonton video ini gitu ya. Jadi silahkan simak dan tonton sampai habis, karena di akhir nanti juga akan ada tugas. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang nasionalisme. Kapan nasionalisme di Indonesia itu muncul? Dan bagaimana bentuk nasionalisme dan apa penyebabnya atau faktor-faktor dan lain-lainnya. Nah, sebetulnya nasionalisme itu sendiri banyak ya penjelasannya atau ahli yang mendefinisikan, dan saya rasa saudara juga sudah tahu gitu apa itu nasionalisme. Umumnya nasionalisme itu bisa diartikan sebagai rasa cinta akan tanah air ya. Rasa cinta akan Indonesia, akan cinta akan negara sendiri, rasa cinta akan golongan gitu kan. Nah, itu betul, karena nasionalisme itu dibangun atas rasa-rasa persatuan, rasa-rasa ingin bebas gitu, memerdeka gitu, karena dia lahir masa Indonesia itu belum merdeka. Jadi nasionalisme itu lahir ketika menghadapi challenge gitu ya, atau menghadapi tantangan gitu. Jadi ketika kita menghadapi tantangan, kita akan memiliki respon yang seperti apa gitu kan, baik itu responnya negatif ataupun respon positif. Dan nasionalisme lahir dari respon terhadap challenge itu yang positifnya itu. Artinya ketika kita tertekan, kita memiliki cara atau otak kita akan bekerja lebih keras untuk keluar dari zona itu. Seperti itulah yang terjadi di Indonesia. Kenapa nasionalisme di Indonesia itu bisa tumbuh atau bisa lahir atau bisa muncul gitu? Tidak jauh-jauh jawabannya adalah karena pada masa itu Indonesia sedang dijajah. Karena pada masa itu Indonesia sedang menghadapi kolonialisme dan imperialisme. Nah, kenapa kok ada kaitannya itu? Ya pasti berkaitan itu. Karena selama berabad-abad itu Indonesia menghadapi tekanan yang sangat luar biasa. Jadi untuk lari atau bukan lari, lebih kepada bagaimana keluar atau menghadapi, mengatasi permasalahan seperti itu, makanya muncul dalam diri individu Indonesia. Meskipun pada masa itu belum bernama Indonesia, itu muncul gitu rasa ingin, wah, kita harus bebas dari zona ini gitu. Karena di sini sangat menyakitkan, seperti itu kira-kira ya. Jadi itu tuh sudah muncul rasa gitu, rasa ingin bebas, rasa ingin merdeka, rasa ingin memperjuangkan nasib gitu. Itu tuh sudah bisa dikatakan sebuah nasionalisme gitu. Tapi kenapa belum ada konsep nasionalisme pada masa itu? Padahal pejuang Indonesia itu sebelum adanya organisasi atau sebelum munculnya Budi Utomo sebagai pelopor gitu ya, tidak populer nama nasionalisme itu ya, karena pada masa itu masih bersifat individu-individu atau bersifat kalangan-kalangan tertentu gitu. Jadi belum terbentuk itu yang rasanya rasa cinta bahwa Indonesia ini satu loh gitu, bahwa kita orang Minang dengan orang Jawa itu satu gitu loh, sama-sama tertindas oleh Belanda. Jadi kita harus bersama-sama bersatu kekuatannya untuk melawan Belanda. Itu belum muncul pada masa itu. Nah, itulah kenapa nama atau paham nasionalisme itu belum terlalu populer pada masa itu. Padahal kalau dikatakan rasa gitu, rasa untuk merdeka atau lepas dari penjajahan Belanda itu sudah ada gitu, bahkan jauh sebelum tahun 1908 itu. Nah, jadi kalau kita mengartikan bahwa nasionalisme itu sebagai suatu paham, maka dia lahir pada masa pergerakan. Jadi pergerakan ini juga multitafsir ya. Kalau dikatakan bergerak gitu, untuk memperjuangkan nasib, itu sudah terjadi pada masa-masa bahkan sebelum masa perjuangan atau pergerakan Indonesia ini gitu. Tapi
Apa masa pergerakan Indonesia itu bisa dikatakan dimulai atau dipelopori pada masa lahirnya organisasi Budi Utomo tahun 1908 ya, karena pada masa itu yang diperjuangkan itu sudah jelas, artinya sudah ada Indonesia loh gitu loh, meskipun belum ada nama Indonesia diperkenalkan gitu loh, artinya sudah ada rasa persatuan gitu loh, bahwa kita ini sama dan yang akan kita perjuangkan adalah kemerdekaan negara ini. Jadi sudah ada, kalau masa dulu tuh masih memperjuangkan nasib gitu ya, nasib individu gitu loh, ini capek, ini sakit, ini saya miskin kali, atau saya ini tersiksa sekali, jadi saya ingin lepas dari masa ini gitu. Jadi belum terlalu kuat rasa persatuannya. Itu yang membedakan ya, kenapa masa pergerakan itu ditandai pada masa lahirnya organisasi Budi Utomo, seperti itu. Nah, masih berbicara tentang nasionalisme. Sekarang yang jadi pertanyaannya, apakah benar hanya dengan kita tersiksa karena kolonialisme dan imperialisme dengan mudah rasa nasionalisme itu muncul seperti itu ya? Ya nggak gitu juga, artinya seperti ini, pasti ada faktor-faktor yang mendorong ya, kenapa lahirnya atau munculnya rasa nasionalisme itu. Nah, terlepas dari adanya tekanan dari luar, kolonialisme dan imperialisme itu, ternyata juga ada gitu pancingan dari dalam gitu. Nah, dari dalam artinya seperti ini. Jadi nasib bangsa Indonesia itu, atau sebutlah pada masa itu Hindia Belanda itu mulai berubah ketika dimulainya politik etis. Nah, saya rasa juga saudara sudah banyak dengar ya tentang politik etis ini apa. Nah, jadi pada tahun 1899 itu terbit sebuah tulisan di majalah Belanda. Tulisannya itu ditulis oleh seorang tokoh yang bernama Van Deventer. Jadi Van Deventer itu sendiri merupakan seorang Belanda yang pada saat itu memang ada urusan politik ya ke Indonesia. Ketika itu dilihat oleh Van Deventer bagaimana Belanda memimpin Indonesia, memerintah Indonesia, atau kebijakan-kebijakan Belanda yang diberikan kepada rakyat Indonesia yang sepertinya terlihat sangat membebankan rakyat Indonesia. Jadi seperti tanam paksa dan lain-lainnya gitu kan, itu nampak jelas oleh Van Deventer itu menjadi catatan, dan ketika di Belanda dia menulislah tentang itu gitu. Karena seperti ini, di antara orang-orang yang jahat itu, di antara banyaknya penjajah itu pasti ada orang yang berpikiran sedikit normal ya. Nah, Van Deventer salah satu di antara orang Belanda itu. Ketika tulisan Van Deventer itu terbit pada tahun 1899 itu tuh sampai ke Ratu Belanda gitu. Sehingga tulisannya itu seingat saya berjudul tentang hutang kehormatan kalau nggak salah ya. Jadi artiannya, loh, Belanda ini udah ngambil banyak dari Indonesia, udah memperkaya negara sendiri karena Indonesia gitu ya. Tapi kok ternyata Indonesia diperlakukan seperti ini gitu, seperti budak. Jadi Van Deventer sendiri merasa, beranggapan bahwa oh ini salah gitu loh, aturannya kita berterima kasih kepada Indonesia dengan melakukan sebuah kebijakan atau segala macamnya, bukan malah menyiksa dan segala macamnya ya, seperti itulah kira-kira. Sampai akhirnya Ratu Belanda pada tahun 1901 itu mengeluarkan sebuah kebijakan yang namanya politik etis atau politik balas budi. Jadi orang Belanda itu katanya mau balas budi itu ke Indonesia gitu, karena udah disiksa atau dieksploitasi berabad-abad gitu kan. Jadi di penghujung ini dia akan balas budi gitu, itu ya ibaratnya. Nah, apa saja poin dari balas budi itu? Ada 3. Yang pertama itu edukasi, pendidikan. Yang kedua itu emigrasi. Yang keempat itu irigasi. Nah, memang sih banyak ya yang beranggapan juga perbedaan pendapat ya antara ahli gitu. Banyak ahli yang mengatakan memang ini adalah politik murni untuk balas jasa gitu, balas budi gitu, untuk kemajuan Indonesia gitu. Dan diantaranya juga ada ahli yang berpendapat bahwa ini hanya manipulasi, atau bahasa kita sekarang tuh settingan gitu ya. Jadi Belanda itu kan ahli ya dalam hal-hal manipulasi seperti itu. Jadi beberapa ahli juga beranggapan seperti itu, bahwa ini hanya sebagai pancingan loh gitu, bahwa orang Belanda itu baik sebetulnya niatnya kepada orang Indonesia. Padahal tujuan dari politik etis itu sendiri juga untuk memenuhi kuota tenaga kerja murah dan segala macamnya. Dan itu disampaikan oleh Bapak Mesika Z gitu dalam tulisannya. Tapi kita tidak pernah tahu ya niat
di balik politik etis itu sebetulnya seperti apa. Cuman yang kita rasakan dan sesuai dengan pengalaman yang kita lihat itu bahwa Belanda itu tidak akan melakukan sebuah kebijakan dengan cuma-cuma. Artinya dia pasti akan ada niat atau keuntungan di balik kebijakan itu. Begitupun dengan politik etis itu. Namun hal positifnya gitu. Nah, ini menjadi kekuatan bagi rakyat Indonesia pada masa itu gitu. Nah, jadi kaitannya apa gitu kan? Jadi politik etis ini secara tidak langsung menjadi jembatan untuk melahirkan kaum terpelajar, kaum intelektual yang memiliki ide-ide cemerlang gitu. Banyak itu perguruan tinggi yang dibuat itu, yang memang dimanfaatkan secara maksimal oleh rakyat Indonesia gitu. Seperti di bidang kedokteran, di bidang guru, dan lain-lainnya banyak gitu kan. Nah, yang akhirnya akan mendirikan organisasi-organisasi gitu yang menjadi pelopor terjadinya pergerakan nasional. Mungkin ini sebelumnya belum pernah terbayangkan oleh Belanda, namun terjadi seperti itu. Nah, yang pertama itu membuka gerbang sejarah baru dari pergerakan nasional Indonesia itu adalah organisasi Budi Utomo yang didirikan pada tahun 1908 oleh 3 dokter yang terkenal ya dengan 3 serangka itu. Nah, sebetulnya banyak gitu orang-orang yang berada di balik layar berdirinya Budi Utomo gitu. Namun yang memang menjadi pelopor itu adalah yang paling terkenal adalah Dr. Sutomo gitu kan. Nah, jadi Budi Utomo ini basicnya didirikan itu sebagai organisasi pendidikan. Nah, Budi Utomo ini bisa dikatakan cukup berhasil ya menjadi organisasi pelopor karena cukup banyak menghimpun masyarakat atau menghimpun orang-orang yang bergabung dengan Budi Utomo. Nah, meskipun dia basically memang tidak menyentuh politik karena tujuan utama itu memang tidak berkaitan dengan politik, tetapi lebih kepada kemajuan pendidikan, ekonomi, sosial dan budaya. Jadi lebih kepada unsur-unsur kemasyarakatan gitu ya, sosialnya gitu. Nah, dan itu berhasil diterapkan gitu di awal-awal 5 tahun berdirinya Budi Utomo ini memang disebut masa-masa emasnya Budi Utomo gitu, seperti itu ya. Karena dia cukup memberikan pengaruh dalam masyarakat itu. Meskipun Budi Utomo ini didirikan sebetulnya hanya bersifat Jawa sentris atau memang ditujukan untuk kemajuan atau keharmonisan daerah Jawa dan juga Madura gitu. Jadi memang itu tuh tertera atau dibunyikan dalam tujuan Budi Utomo itu. Namun pada kenyataannya hal-hal atau kemenangan yang dilakukan atau kebaikan yang dilakukan oleh Budi Utomo justru menjadi suatu pencapaian bersama gitu loh bagi rakyat Indonesia seperti itu. Nah, Budi Utomo ini berlangsung selama kurang lebih 10 tahun. Itu berakhirnya itu pada tahun 1918. Nah, berbarengan dengan itu pada tahun 1912 itu sudah muncul organisasi-organisasi lainnya gitu kan, yang mungkin berbeda topik atau berbeda goals gitu, tetapi masih memiliki kesamaan tujuan utama yaitu untuk Indonesia merdeka. Nah, pada tahun 1912 itu lahir organisasi yang namanya Sarekat Islam. Nah, sebetulnya Sarekat Islam ini merupakan lanjutan dari Sarekat Dagang Islam yang memang sebetulnya sudah ada sejak zaman dulunya gitu loh, sejak mulai adanya perdagangan Islam ya di kawasan Hindia Belanda ini gitu. Nah, perbedaannya Sarekat Islam ini lebih berfokus atau bertumpu kepada Islamnya gitu. Artinya kepada perdagangan, dia ekonomi gitu, yang berbasis Islam karena dilakukan oleh orang Islam seperti itu ya. Nah, pada akhirnya nanti Sarekat Islam ini terpecah menjadi 2 sarekat, bahasanya nih sarekat kiri dan kanan atau putih atau merah gitu ya. Nah, kemudian juga ada tuh namanya organisasi Perhimpunan Indonesia dan nanti akhirnya menjadi Partai Nasional Indonesia dan lain-lainnya. Nah, jadi di sini yang perlu kita ketahui bahwa pada masa ini adalah banyak lahir organisasi-organisasi yang nantinya akan membangun Indonesia atau bergabung untuk memperjuangkan Indonesia, yang semuanya itu memiliki beda-beda fokus ya. Ada yang fokusnya kepada ekonomi, ada yang fokusnya kepada agama, ada yang fokusnya kepada politik, ada yang fokusnya kepada pendidikan, sosial dan budaya. Nah, tapi ada sesuatu yang memang sejarahnya itu tidak terlalu terap ke publik, bahwa yang ternyata Budi Utomo pada saat itu merupakan organisasi pendidikan ya, lebih kepada pendidikan. Pada tahun 1915-an itu mulai
diubah haluan gitu, menjadi ke arah yang politik. Begitupun dengan syarikat Islam yang memang awalnya itu adalah agama, itu ekonomi agama, juga beralih haluan gitu menjadi politik gitu. Begitupun dengan PI, dan hingga akhirnya organisasi-organisasi di Indonesia ini ya tujuan itu menjadi lebih beragam seperti itu. Nah, hingga akhirnya ada namanya Partai Nasional Indonesia. Nah, itu merupakan partai pertama yang ada di Indonesia yang langsung diketuai oleh Soekarno. Nah, jadi banyak sebetulnya ya organisasi-organisasi yang lahir pada masa pergerakan Indonesia ini yang memang tujuannya itu adalah untuk ya bergerak untuk kemerdekaan Indonesia seperti itu. Meskipun dari segi jalan, proses dan segala macam itu berbeda dan banyak lika-liku masalah, ada yang patah, ada yang tumbuh, ada yang gugur, ada yang segala macamnya. Namun tujuannya masih sama, itu untuk memerdekakan Indonesia, untuk nation gitu, untuk nasional. Nah, begitupun dengan organisasi lainnya tuh ada muncul Jong Java, Jong Sumatera, Jong Cilebes, dan jong-jong lainnya gitu kan. Yang tujuannya tuh untuk apa? Untuk mempererat rasa persatuan itu, karena Indonesia itu besar ya, banyak daerah-daerahnya itu. Jadi kalau hanya Jawa sentris atau berpusat di Jawa aja itu bukan nasionalisme namanya gitu. Jadi adanya persatuan-persatuan seperti perkumpulan pemuda itu seperti Jong Java, Jong semuanya itu menjadi pelopor juga itu mulainya bersatu antara daerah, setiap daerah itu yang hingga akhirnya itu disatukan dalam Kongres Pemuda ya, yang akhirnya dikonkretkan dalam bentuk Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1908. Jadi tahun-tahun 1908 itu disebut sebagai tahun bangkitnya Indonesia gitu. Nah, jadi saudara, apa yang ingin saya sampaikan kepada saudara semuanya, terlepas dari materi yang sudah saya sampaikan dengan sangat singkat ya, masih sangat banyak yang kurang gitu ya. Tapi untuk informasi-informasi dasar seperti itu saudara bisa temukan di internet, di jurnal dan segala macamnya. Tapi apa yang terpenting dari semuanya itu saudara? Nah, seperti ini. Pemuda memiliki kekuatan yang sangat besar untuk merubah suatu tatanan negara, dan pemuda memiliki pengaruh yang sangat besar gitu bagi kemajuan suatu negara maupun kehancuran suatu negara itu sendiri. Makanya selalu orang katakan bahwa generasi muda itu merupakan pemegang atau penerus tonggak estafet. Artinya apa? Bahwa Indonesia ini berada di tangan kita, berada di tangan pemuda Indonesia. Jadi ketika pemuda Indonesia itu sendiri sudah loyo atau sudah nggak ada semangat atau udah nggak ada patriotismenya, rasa nasionalismenya, ya Indonesia ini bukan apa-apa lagi gitu. Karena yang akan memperjuangkan nasib ke depannya itulah pemuda gitu. Begitupun dengan masa itu gitu loh. Yang memperjuangkan Indonesia ini ya betul ada golongan tua ya segala macamnya, tapi semangat juang itu dan berapi-api itu muncul dari peran pemuda. Besar ya peran dari pemuda gitu. Seperti itu gitu. Jadi kita ini sebagai pemuda, generasi muda gitu, harusnya memang memberikan kontribusi yang bagus atau yang besar kepada negara kita gitu. Indonesia lahir bukan karena malas-malasan. Indonesia nggak lahir dari narkoba gitu. Indonesia nggak lahir dari pergaulan bebas ya. Tapi Indonesia lahir dari para pemuda yang keras akan perjuangan, pemuda yang memiliki intelektual yang tinggi, karakter yang tinggi gitu. Ide-ide yang cemerlang gitu. Sikap, rasa juang, patriot, semangat gitu. Itu yang melahirkan Indonesia. Jadi bukan hal-hal negatif seperti itu. Dulu pendidikan itu nggak semarak sekarang gitu, tapi bisa dimanfaatkan seoptimal mungkin. Makanya Indonesia itu merdeka loh, merdeka, kemerdekaan gitu. Bukan ecek-ecek, itu suatu hal yang sangat luar biasa. Dan hasil pikiran itu menyumbang sangat besar gitu dalam proses perjuangan itu. Jadi nggak hanya fisik. Kalau ada quote yang mengatakan bahwa Indonesia itu kelebihan orang pintar tapi kurang orang yang berkarakter, ya saya setuju gitu. Karena banyak ya orang pintar tapi kurang karakternya gitu. Tapi saya akan lebih setuju lagi kalau orang Indonesia itu juga kurang orang pintarnya gitu. Artinya orang yang mau belajar seperti itu. Kita masih sangat kurang ya orang-orang yang minat belajar itu tinggi. Sekarang saja dulu, coba tanya kepada diri saudara sendiri. Tujuan saudara untuk kuliah untuk apa? Apakah hanya untuk mendapatkan gelar?
atau hanya untuk sebagai gaya-gayaan. Sedangkan orang dulu, pemuda dulu, untuk menginjak dan merasakan jenjang perkuliahan, jenjang sekolah itu tuh luar biasa itu perjuangannya. Dan luar biasa juga itu berharganya pendidikan itu. Jadi kalau sekarang itu bisa kita katakan pendidikan itu ada gitu. Fasilitas untuk pendidikan itu juga ada gitu. Cuman minatnya nggak ada atau pengoptimalannya yang belum ada. Jadi saudara, pendidikan itu perlu untuk mendapatkan ilmu, dan ilmu itu perlu agar kita beradab, berkarakter, dan berintelektual. Jadi itu selaras semuanya. Nah dengan itu, kemajuan yang kita sebut-sebut itu insya Allah akan terwujud. Ya walaupun tidak mudah ya gitu. Butuh berpuluh-puluh tahun, ratusan tahun untuk menjadikan Indonesia ini maju, menjadikan sebuah negara itu maju. Tapi kalau dilakukan secara konsisten dan optimis itu akan bisa gitu. Jadi itu yang saya ingin sampaikan kepada saudara, karena saudara adalah memegang tongkat estafet negara Indonesia. Luar biasa itu tanggung jawabnya. Jadi tolong jaga harkat martabat sebagai pemuda Indonesia itu. Jangan bikin malu Sumpah Pemuda. Jangan bikin malu para pejuang-pejuang kita yang sudah memperjuangkan Indonesia ini dengan susah payah. Dan arti dari Sumpah Pemuda itu bukan hanya sebatas peristiwa sumpahnya gitu, tetapi tanggung jawabnya bagaimana kita sebagai pemuda dapat mewujudkan itu identitas yang kita bawa gitu, sebagai Indonesia. Jadi berbuat baiklah untuk Indonesia ini. Jadi mulailah berbenah agar kita bisa meneruskan jejak langkah dari para pemuda Indonesia dulu yang dengan susah payah memperjuangkan Indonesia ini. Kita lihat sekarang banyak kasus yang ya seolah-olah Indonesia ini akan hancur gitu, karena melawan bangsanya sendiri ya, seperti apa yang dikatakan oleh Soekarno gitu. Ya bertekadlah dalam diri gitu. Kita memiliki cara sendiri untuk bisa mengembalikan fitrah Indonesia ini. Seperti itu. Oh lihat banyak ya para pemuda yang berdemo. Saya nggak melarang orang berdemo, tapi berdemo jangan sampai menyalahi adab dan norma seperti itu. Itulah dikatakan pentingnya intelektual itu seperti itu. Kita bisa mengatasi permasalahan itu dengan adu argumen, bisa kita berdebat, bisa gitu. Di ranah yang lebih baik bisa gitu, diplomasi dan segala macamnya bisa gitu. Karena kita berlawanan dengan bangsa kita sendiri, bukan berlawanan dengan bangsa asing. Dengan bangsa asing saja kita bisa berdamai kok dengan jalan diplomasi, kenapa dengan bangsa kita sendiri kita harus adu fisik seperti itu. Jadi tidak mempermasalahkan demo atau sebagai macamnya, karena itu hal yang wajar gitu ya. Atas adanya kebijakan yang tidak sesuai pada letaknya atau posisinya, itu memang akan selalu melahirkan kontroversi dan perdebatan dan segala macamnya. Tetapi pemuda itu di sana fungsinya gitu, fungsi saudara itu di sana gitu, bukan justru ikut-ikutan, tapi saudara harus paham dulu dia apa yang saudara punya, gagasan apa yang saudara punya, apa yang saudara bawa dalam demo itu. Seperti itu ya. Saya nggak melarang buat demo itu, karena saya juga pernah demo gitu. Seperti itu. Jadi tolong matangkan dulu gitu. Untuk merubah sebuah sistem itu kita perlu ide dan gagasan yang matang. Jadi itu fungsi pemuda itu, meluruskan yang salah dan melahirkan perubahan dalam jalan yang benar. Seperti itulah kira-kira ya. Saya udah kayak ustazah aja ngomong. Ya jadi seperti itu. Jadi saudara jangan sampai lupa jati diri. Saya nggak harus kok saudara harus paham semua sejarah Indonesia, nggak harus. Tapi saudara bisa memaknai itu aja udah syukur gitu. Oh saudara tahu. Oh Sumpah Pemuda ya yang saudara peringati. Oh 10 November ya, acara pahlawan, saudara memperingati apa substansi dan apa makna yang saudara dapatkan dari saudara melakukan aksi-aksi atau memperingati suatu hari-hari nasional itu. Banyak sejarah di balik itu ya, tapi yang perlu saudara pahami adalah maknanya untuk kehidupan di saat ini dan yang akan datang. Nah oke, saya rasa cukup ya pembahasan kita untuk hari ini. Semoga itu bermanfaat untuk saudara dan menggugah hati kita semua sebagai pemuda gitu. Karena saya juga masih muda. Jadi untuk kita semua agar lebih
peka lagi dengan situasi Indonesia ini gitu. Dan lebih selektif ya dalam bertindak agar tidak salah langkah, seperti itulah kira-kira ya. Itu saja saudara, silahkan kerjakan tugas yang ada di slide terakhir. Dan seperti biasa baca deskripsinya. Sampai bertemu, semoga masih bisa bertemu di minggu depan sebelum UTS. Saya akhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.